usaha kita untuk memperbaiki dia ternyata tidak berhasil, sepertinya perlu dilaporkan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang perlu ditutupi ini adalah dzawil hayat, aqilu dzawil hayat atharatihim. Orang-orang baik, orang-orang terhormat yang terjebak dalam sebuah dosa, ya udah dimaafin, ditutupin gitu loh. Jangan malah sebarkan aib. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menceritakan sebuah kisah dari Amir. Amir mengatakan datang seorang lelaki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, innali ibnatan kanat wu'idat fil jahiliyah fastakhrajtuha qabla an tamut. Aku punya seorang anak perempuan yang dulu sempat aku kubur hidup-hidup, tapi akhirnya aku menyesal, aku keluarkan dia dan dia belum mati. Fa'adrakat al-Islam, falamma aslamat asabat haddan min hududillah. Dia akhirnya masuk Islam. Kejadian itu di masa jahiliyah, kemudian datang Islam, lalu dia masuk Islam, ternyata dia melakukan perbuatan dosa yang mewajibkan dia dihad, seperti yang berzina. Fa'amidat ila syafrah litadbah biha nafsah. Akhirnya karena dia menyesal dengan dosa yang dia lakukan, dia ambil pisau lalu dia potong nadinya. Fa'adraktuha wa qad qata'at ba'dha awdajiha. Akhirnya dia dapat diselamatkan walaupun sudah mulai terputus urat-urat itu. Selamat lagi putrinya ini. Fadawaituha hatta bari'at. Akhirnya aku obatin sampai sembuh. Thumma innaha aqbalat bi taubatin hasanah. Aku melihat dia sekarang taubat dengan taubat yang baik. Fahiya tukhtab ilayya ya amiral mu'minin. Ada orang yang lamar dia sekarang. Afa ukhbiru min sya'niha billadzi kan. Apa perlu aku ceritakan dengan dosa yang dia lakukan dahulunya? Apa perlu aku informasikan bahwa dia pernah melakukan perbuatan zina? Apa kata Umar? Atukhbir bi sya'niha ta'madu ila ma satarahu Allah fatubdi. Gimana engkau mau ceritakan kondisi dia dulu? Engkau sengaja menyingkap apa yang Allah tutupi? Ini dosa yang sudah tertutupi gitu loh. Kok malah mau disingkap? Wallahi la in akhbarta bi sya'niha ahadan minan nas la aj'alannaka nakalan li ahli al-amsar. Kalau engkau sampai menginformasikan tentang putrimu ini, maka aku akan berikan sanksi kepadamu untuk jadi pelajaran buat orang-orang di kota-kota nanti. Bal ankihha binikahil afifatil muslimah. Nikahkan dia sebagai seorang afifah muslimah karena dia sudah bertobat. Makanya seorang wanita yang pernah berzina nggak perlu dia menceritakan saya dulu pernah berzina, nggak perlu. Kalau sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, maka ini penting. Kita pun hidup sesama kita. Kalau melihat kesalahan seseorang, apalagi seorang ustadz yang berbuat salah, seorang penuntut ilmu yang baik sebenarnya, tapi kita dapati dia terjebak dalam sebuah dosa, apa tugas kita? Adalah menutupinya. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menutupin aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Kata Imam Nawawi, wa amma sitrul mandub, adapun menutupi aib seseorang yang dianjurkan dalam hadis ini adalah as-sitru ala dzawil hayat wa nahwihi.
adalah menutupi aibnya orang-orang baik, orang-orang terhormat yang semisal dengan mereka. Bukan penjahat dia ini jemaah. Bukan residivis, bukan pelaku kriminal, enggak. Dia itu orang baik sebenarnya, tapi terjebak dalam dosa. Itu yang perlu ditutupi. Laisa mimman laisa huwa ma'rufan bil adza wal fasad. Bukan untuk orang-orang yang ma'ruf, suka merusak, suka mengganggu. Bukan. Jadi kita perlu memahami dengan jelas, ada orang-orang yang perlu dilaporkan, ada orang-orang yang perlu ditutupi. Barakallahu fiik. Nah, Assalamualaikum ilaikum. ثم قال رحمه الله تعالى باب قول الرجل هلك الناس قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. بارك الله فيكم. Nah, Masya Allah jemaah, ini bab berkaitan dengan lisan. Kita ngomong, subhanallah, kalau ada kuliah komunikasi, ada kuliah komunikasi, fakultas komunikasi mungkin, cara ngomong itu juga diatur dalam Islam. Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Ucapkan buat manusia ucapan yang baik. Jangan sembarangan kalau ngomong. Ana kadang kala salah ngomong. Ana rasakan ya Allah. Maka kita perlu berdoa minta sama Allah. Allahumma saddid lisani. Ya Allah, benarkan lisanku ya. Benarkan lisanku ya Allah, supaya nggak salah ngomong. Ini bab tentang seorang yang mengatakan halakan nas, binasa manusia, hancur sudah manusia. Subhanallah, hancur. Bolehkah kita mengatakan itu? Terkadang kita melihat banyak kerusakan, banyak kemaksiatan, tersebar kemungkaran, riba merajalela, narkoba, darurat narkoba negeri kita, seks bebas, na'udzubillah min dzalik. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebar. Ya, kita melihat hal itu. Tapi juga masih banyak kebaikan jemaah. Masih banyak kebaikan. Jangan kemudian kita mengatakan aduh hancur sudah Ustaz, hancur Indonesia ini. Hancurnya di mana Indonesia? Alhamdulillah ada STD Imam Syafi'i. Berarti masih ada kebaikan dan masih banyak masjid-masjid yang penuh dengan orang-orang yang sholat. Maka jaga lisan kita. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Malik dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'ta ar-rajul, kalau engkau mendengar seseorang berkata halakan nas, hancur nih orang-orang udah binasa manusia ini, fahuwa ahlakuhum, maka dia adalah orang yang paling hancur di antara mereka. Artinya dia dengan ucapannya itu, dia sebenarnya menghancurkan diri. Jadi dibaca ahlakuhum birraf wa bin nasb, ahlakuhum atau ahlakahum. Artinya dia yang menyebabkan kehancuran orang-orang tersebut. Seakan-akan seperti itu. Jadi ada orang-orang yang suka mencela. Jadi kacamata dia itu kacamata orang yang pesimis. Aduh, nggak mungkin, nggak bisa. Aduh, berat. Jangan. Muslim itu harus optimis.
Jangan seperti orang-orang munafikin. Kita lihat sikap orang-orang beriman dengan orang-orang munafikin ketika perang Ahzab, perang Khandaq. Datang 10.000 pasukan untuk menyerang dan menghabisi kota Madinah. Apa kata orang-orang munafikin? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Aduh, janjinya Allah dan Rasulnya itu hanya tipu daya belaka. Bagaimana sikap orang-orang beriman? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu fama zadahum illa imanan wa taslima. Iya. Mudah-mudahan nggak salah nama baca ayatnya. Sahih? Nah. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Baik, mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Hakadal ayat. Ini yang dijanjikan sama Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang beriman semakin yakin ini loh janjinya Allah dan Rasulnya. Orang munafik katanya janjinya Allah tipu daya belaka. Ketika penggalian parit, ada batu besar yang menghalangi pembuatan parit tersebut. Akhirnya Rasul SAW turun tangan. Beliau kemudian mengambil yang namanya linggis, tapi yang seperti cangkul itu, jam apa namanya? Tahu antum? Hah? Linggis kayak cangkul. Ketika Nabi memukul, terpancar sinar seperti percikan api, jam. Beliau lalu memberikan kabar gembira, bosnya akan ditaklukkan Romawi, akan ditaklukkan Persia, akan ditaklukkan Yaman. Dari sini aku melihat istana-istana mereka. Kata orang-orang munafik, ini gimana kita sekarang aja belum tentu selamat dari siapa? Dari orang-orang musyrikin, janjinya sudah akan ditaklukkan Persia. Tapi orang muslim tuh harus selalu optimis memang. Jadi jangan ketika antum melihat banyak kerusakan lalu antum pasrah gitu loh. Ya aduh hancur sudah, aduh nggak bisa Ustaz, nggak mungkin, nggak ada kata-kata nggak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tuh kalau ingin menciptakan sesuatu, ingin sesuatu terjadi, Allah hanya berkata kun, selesai. Maka jangan sampai kita sibuk mencela manusia, menjelekkan manusia, menyebutkan kehancuran mereka. Oke, kita melihat perkara-perkara negatif di masyarakat yang perlu diperbaiki, tapi kita juga harus melihat yang positif ada di masyarakat, kebaikan jamaah. Alhamdulillah, dan banyak kebaikan tersebut. Maka hendaklah kita itu jangan ujub sama diri kita. Kita kan merasa aduh hancur sudah orang. Oh, engkau nggak hancur gitu ya. Ketika engkau mengatakan orang-orang hancur, aduh Ustaz, nggak ada yang benar sudah orang-orang. Oh, cuma engkau yang benar. Maka dikatakan dia yang paling hancur nih. Karena boleh jadi ungkapan dia bersumber dari ujub dengan dirinya. Maka berusaha untuk menjaga lisan kita. Bagaimana Nabi SAW mendoakan kaumnya, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Padahal mereka sudah berbuat kemungkaran, dan doakan orang-orang itu semoga mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekh. الله أكبر الله أكبر
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ada satu poin dalam masalah tatkala kita mengatakan hancur sudah orang-orang atau rusak orang-orang. Al-Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, beliau menjelaskan kalau orang ini mengatakan ucapan itu karena kesian sama orang-orang, itu diperbolehkan. Jadi rasa kasih sayang itu menyebabkan dia mengucapkan hal itu dan mengantarkan dia nantinya bagaimana menyelamatkan orang-orang tadi. Bukan seperti kondisi pertama yang cuma ngomong aduh rusak sudah orang-orang ini, nggak ada yang benar, tapi dia membiarkan hal itu dan dia mengucapkannya sebagai bentuk ya ujub dengan kebaikan dirinya. Jadi kalau kita mengatakan rusak orang-orang itu dalam rangka kesian sama mereka, walaupun usahakan ada kata-kata lain sebenarnya jamaah mungkin yang lebih tepat ya, tanpa mengeneralisir kerusakan itu. Ada kerusakan, kita katakan ada kerusakan. Kalau dikatakan banyak mungkin. Nabi SAW pernah ditanya oleh salah satu istrinya, anahliku wa fina salihun, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Apa kata Nabi SAW? Naam, naam, iya, kebinasaan itu datang menimpa walaupun ada orang-orang soleh. Idza kathural khabath, kalau kekejian, kemungkaran itu banyak walaupun ada orang-orang soleh, maka mereka bisa binasa. Artinya Allah bisa turunkan azab yang menghancurkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ana ingin bertanya, bagaimana cara menghilangkan mindset kalau menghafal itu susah? Terkadang mau menghafal sesuatu terbetik dalam hati banyak sekali, dan doakan kami agar selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Syukran.
Iya, ahibati fillah. Jadi tatkala kita melihat sesuatu banyak akan menjadi berat buat kita. Maka cara kita agar melihat sesuatu itu ringan, mudah, tatkala dibandingkan dengan yang lebih banyak dari itu. Antum ingat waktu perang Badar, bagaimana orang-orang musyrikin ketika melihat umat Islam dikit sekali, sehingga mereka jadi ujub dan mereka merasa bisa menang. Tapi ternyata Allah kalahkan mereka. Tapi tatkala merasa remeh umat Islam ketika perang Hunain, merasa jumlah kita banyak, nggak akan kalah, malah kalah mereka. Maka tugas kita ketika mendapatkan pelajaran yang kita anggap banyak, maka kita lihat sebenarnya lebih banyak lagi buat teman-teman yang lain yang di Qismul Hadis umpamanya. Sekarang menghafal berapa hadis? Yang di hadis Bulughul Maram sekarang dihafal? Iya, Bulughul Maram. Antum gimana kalau suruh menghafal Sahih Bukhari? Oh iya, sedikit Bulughul Maram ini ya. Artinya bandingkan, kalau Sahih Bukhari berat, terus alhamdulillah Bulughul Maram. Jadi lihat seperti itu sehingga kita termotivasi. Lalu antum ketahui, tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Dan Allah dapat menjadikan yang sulit itu mudah kalau Allah berkehendak. Maka hendaklah antum kembali kepada Allah, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemudian tinggalkan dosa. Jadi ada orang yang menghafal, sudah hafal, kemudian dia berbuat dosa, hilang lagi hafalannya. Maka jaga hafalannya dengan meninggalkan perbuatan dosa. Benarkah bahwa Umar bin Khattab mengubur hidup-hidup anak perempuannya? Barakallahu fiik. Athar yang menyebutkan hal ini tidak sahih. Buktinya Umar punya anak perempuan. Siapa namanya? Hafsah. Hafsah. Yang dinikahkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar mengubur nggak ada anak perempuan. Jadi riwayat yang menyebutkan hal itu tidak sahih. Ada. Jadi di bangsa Arab itu ada kondisi-kondisi mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup, tapi nggak semuanya jemaah. Karena kalau semuanya melakukan itu, nggak ada penduduk di Mekah. Gimana? Tinggal laki semua ini. Perempuannya mana? Nggak ada. Sudah dikubur hidup. Enggak. Ada perempuan-perempuan. Kalau kita lihat bagaimana istrinya Abu Lahab, istrinya Abu Jahal, mereka ada perempuan. Jadi nggak semuanya, ada kejadian-kejadian, tapi tidak semuanya. Riwayat Umar bin Khattab tidak sahih. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Bagaimana cara menyambung hubungan pertemanan yang telah lama terputus, Ustaz? Sedangkan kita tidak mengetahui apa penyebab terputusnya hubungan pertemanan ini. Akan tetapi seluruh medsos ana diblokir. Namun tatkala bertemu tanpa sengaja, dia seakan-akan tidak memiliki masalah. Namun ana ragu untuk bertabayun kepadanya, karena mungkin dia tidak ingin bertemu dengan ana, dan ana menjaga psikis dia karena dia sedang mengandung. Lalu bagaimana sikap terbaik yang harus ana lakukan, Ustaz? Ana takut kelak beratnya hisab di akhir. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, ada asap, ada api. Jadi sebenarnya ada sebabnya. Ana ingat ketika ana di Madinah,
Istri ana curhat sama ana, bang, fulana kok berubah sama ana ya? Oh, kau punya salah? Enggak bang, punya salah. Kita tuh tidak merasa berbuat salah. Ini yang jadi masalah. Ketika ada perubahan sikap, berarti ada masalah ini. Kayaknya aku yang salah. Boleh jadi ada faktor X, orang ketiga. Namimah. Ada orang yang memang sengaja ingin mengadu domba. Mungkin kita salah omong. Akhirnya si fulan ini menyampaikan omongan kepada fulan. Rusaklah hubungan kita tanpa kita tahu sebabnya. Apa yang harus dilakukan? Minta maaf. Ana langsung ngomong sama istri ana, sekarang berangkat anti ke fulana. Berangkat minta maaf. Minta maaf kalau aku salah ngomong. Tolong dikasih nasihat. Kadang kala nggak sadar kalau dia salah. Akhirnya dikasih tahu. Ada omongan yang dianggap biasa oleh istri ana, ternyata ditanggapin luar biasa. Itu yang namanya miskomunikasi, yang dapat merusak hubungan. Kenapa kita kalau habis bermajelis itu disuruh tutup dengan doa kafaratul majelis? Karena terkadang ada di situ omongan-omongan yang kita anggap biasa, ternyata sama malaikat dicatat dosa. Dengan kita membaca doa itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Bagaimana dengan sikap kita kepada saudara kita yang hatinya terluka gara-gara ucapan kita yang mungkin kita nggak sengaja? Maka anti perlu datang. Dan mungkin kalau dikatakan anti diblokir, belum tentu. Mungkin dia memang sedang menutup medsosnya. Dia sedang tidak mau berhubungan dengan dunia maya. Makanya ketika sama dunia nyata ketemu ahlan wa sahlan, seperti itu. Jadi boleh jadi kalau anti tadi mau menjaga psikisnya, anti kirim orang aja. Anti kirim orang, sampaikan bahwasanya anti minta maaf kalau punya salah, sehingga mungkin kalau sama orang lain perempuan ini akan cerita apa sih masalahnya gitu. Ahibati fillah, kita itu perlu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tapi kita menyikapin orang lain itu juga harus tahu dengan karakternya. Ada orang yang baperan, jemaah. Ada. Sedikit-sedikit ngambek dia, ngambul ya. Antum kalau cari istri jangan yang kayak gitu. Karena antum repot. Kita ngurusin umat yang di rumah, Assalamualaikum nggak jawab salam, astagfirullah. Ini kok sudah menghajar suaminya gitu kan. Kadang-kala seperti itu. Maka ada perempuan yang sikapnya seperti itu, kita yang harus tahu bagaimana cara menyikapi dia. Maka semoga hubungan anti dapat diperbaiki kembali. Kemudian salah satu caranya juga memperbaiki pertemanan yang telah rusak adalah dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ucapan Sufyan ats-Tsauri, aslih ma bainaka wa bainallah yuslihillah ma bainaka wa bainan nas. Engkau perbaiki hubunganmu sama Allah, Allah nanti akan memperbaiki hubunganmu sama manusia. Maka subhanallah ya, kita perlu untuk selalu menjaga. Baik, semoga Allah menjaga Ustadz, amin. Afwan, mohon nasihat yang paling mumtaz untuk istri yang suka membaca chat WA suami, membuka HP dan memiliki cemburu yang berlebihan. Kasus kontak WA penjual ikan hias dihapus karena yang balas chat seorang wanita, padahal niat saya ingin membeli ikan. Jazakallah khair, masya Allah. Iya jamaah, kayaknya istrinya hadir kajian. Iya. Ya ahibati fillah. Jadi ada perempuan yang cemburunya berlebihan.
Itu bahaya. Dapat menjadi bom waktu yang menghancurkan rumah tangga. Jangan sampai engkau membuat suamimu bosan sama engkau. Bosan. Ada suami yang capek sama istri. Setiap pulang ditanya dari mana. Oh, rapat. Sama siapa? Sama Ustaz Arifin. Ngomongin apa? Nanti anak kirim CCTV biar dia top. Jadi ada perempuan yang tanya dari mana, kayak pegawai pajak jemaah. Ini hati-hati, para perempuan hati-hati, kayaknya dia mau cari ganti istri. Kalau sudah ngelihat, aduh. Dan bagi para wanita, untuk menjaga hatimu, jangan buka HP suami. Sesuatu yang privasi jangan dibuka. Kenapa? Boleh jadi ada chat yang tidak ingin diketahui. Umpamanya Ana punya chat sama ibu Ana punya chat sama kakak Ana, sama keponakan Ana, sama saudara Ana. Ada masalah-masalah yang mungkin Ana nggak pengen istri Ana tahu, biar itu Ana yang ngurusin gitu. Ketika dia buka, yang ditakutkan dia salah faham. Maka bagi para wanita, udah, kalau engkau percaya sama suamimu, engkau percaya suamimu orang baik, tolong dijaga kebaikan suami. Ana sampaikan pada pertemuan sebelumnya, idza kana sahibuka asalan fala talhathu kullahu. Kalau kawanmu itu madu, jangan dijilatin sampai habis. Kalau suamimu itu orang baik, jangan dijilatin ya sampai habis manisnya nanti. Udah, kalau engkau percaya, titipkan suamimu sama Allah Azza wa Jalla. Ana dulu dapat nasihat. Nasihat itu buat istri Ana sebenarnya, tapi Ana hadir pada waktu ada seorang ibu-ibu tua ngasih nasihat. Dia katakan kepada istri Ana, suamimu itu kalau di dalam kamar itu milikmu. Suamimu itu kalau di dalam kamar milikmu. Kalau di luar kamar milik keluarga, milik anak ya. Ada orang tua, ada siapa ya, milik, bukan cuma milikmu. Ketika dia keluar rumah, milik siapa? Milik orang banyak. Milik orang banyak dia. Dia punya pekerjaan, dia punya kerabat, dia punya rahim, dia punya orang banyak. Maka ketika suamimu keluar, titipkan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar Allah yang jagain dia. Jadi kalau perempuan yang suka buka chat suaminya, akhirnya menyebabkan keributan dalam rumah tangga. Kadang-kadang suaminya baik, kayak ini suaminya baik sebenarnya, dia mau ngasih nasihat istrinya, aduh Ustaz nggak mau dengar. Tapi kalau Ustaz yang ngasih nasihat mau dengar. Padahal seharusnya yang dia dengarkan siapa? Suaminya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menghindari hati yang sakit? Diobatin jangan. Yang pertama, jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit. Kita tuh kadang-kala cari penyakit. Contohnya, orang cari penyakit ini melihat ke atas. Melihat ke atas itu menyebabkan kita jadi hasud nanti, iri dan dengki. Hatinya sakit, tidak bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada yang di bawah kalian dalam urusan dunia ini. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum, karena hal itu akan lebih pantas buat kalian untuk tidak meremehkan, menyepelekan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Perempuan kalau ngelihat perempuan yang lebih cantik, kalau dia memandang kepada dirinya di cermin, apa kata dia? Aduh, ana nggak secantik fulan. Mulai dia mengeluh.
Coba dia ngelihat kepada yang lebih buruk dari dia. Dia mengatakan, alhamdulillah. Di sini, supaya hati tidak sakit. Antum kalau ngelihat kawannya tahu-tahu datang pakai motor baru, masuk ke sini, Allahu Akbar. Loh, antum kayak mau kurban aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata 2 hari asam lambungnya naik, gara-gara sohibnya beli motor baru. Coba lihat sama yang nggak punya motor, lihat sama yang nggak punya motor. Sehingga tuh, ya Allah, alhamdulillah, ana masih punya motor, walaupun bensinnya bensin campur dorong kadang-kala, tapi alhamdulillah masih punya. Jadi lihatlah kepada yang di bawah kita. Kemudian berdoa jemaah, berdoa minta sama Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan kepada Shaddad bin Aus, ya Shaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Wahai Shaddad, kalau kau melihat umat manusia itu mereka berlomba-lomba mengumpulkan emas dan perak, maka engkau kumpulkan doa ini. Di antara doa ini panjang, antum nanti lihat. Di antara doa yang diminta dalam kondisi fitnah dunia begitu menyakitkan hati kadangkala, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang selamat, ya Allah, hati yang sembuh. Minta sama Allah Azza wa Jalla, wa lisanan shadiqan, dan minta lisan yang jujur. Nah, bagaimana cara meningkatkan kecintaan dan kekhusyuan di saat ibadah, terutama sholat? Seakan-akan anak sholat hanya kebiasaan saja dan nggak bisa merasakan kekhusyuan yang sebenarnya. Mohon pencerahan, Ustaz. Ya hibati fillah, yang sulit merasakan kekhusyukan, usahakan datang ke masjid lebih awal. Usahakan datang ke masjid lebih awal. Masuk ke masjid, tinggalkan handphonenya, duduk di saf pertama. Anda lihat kadang-kala saf pertama ini tidak pernah berganti, jemaah. Itu aja. Dan yang di saf terakhir tetap itu aja, masya Allah. Istiqomah, anak istiqomah. Dari awal anak di saf terakhir, ya alhamdulillah. Baik, kalau kepingin khusyuk, biasakan datang di saf pertama. Ada perubahan di diri kita. Masuk ke saf pertama, dimulai dengan sholat sunnah. Karena ada tadi sholat yang kebiasaan, bas 5 waktu selesai. Antum ditambah dengan sesuatu yang tidak biasa, dengan sesuatu yang spesial. Kemudian antum usahakan membaca bacaan yang tidak biasa. Ketika istiftah, banyak bacaan iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, umpamanya. Kalau antum biasa baca itu, baca yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi ada perubahan dari kebiasaan tadi. Kemudian suratnya yang tidak biasa antum baca. Biasa baca qul huwallahu ahad, ya terbiasa. Jadi kalau antum membiasakan diri, enggak, ana mau baca nanti ini surat Al-Qiyamah, salat zuhur, antum baca, sehingga antum akan mulai mengingat. Karena itu tidak biasa antum baca. Ketika sujud ruku pun bacaan yang tidak biasa. Maka subhanallah, Rasulullah SAW mengajarkan banyak sunnah yang beragam dalam bacaan sholat. Wallahu alam, di antara hikmahnya tadi supaya orang itu tidak terjebak dalam sebuah kebiasaan yang menyebabkan dia ya nggak terasa lagi dengan apa yang dia baca. Ada masal Arab atau kathratul imsas, kathratul masas tuzilul ihsas. Kebanyakan menyentuh itu akhirnya nggak berasa lagi gitu. Jadi coba bacaan yang berbeda ya, kemudian dimaknai apa yang dia baca. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, Afwan Ustaz. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat selembar kertas yang berisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
apakah kita mengambilnya dan menyimpannya atau kita memindahkannya ke tempat yang lebih berhak untuk menaruhnya? Dan apakah ini termasuk adab Ustaz? Dan bagaimana hukum orang yang membuang atau menaruh selembar kertas itu di tanah? Ya ahibati fillah, kita diperintahkan untuk mengagungkan, memuliakan nama Allah ya. Sehingga kalau ada tulisan-tulisan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung nama Allah di sana, ya berusaha untuk dipindahkan kalau kita nemu di jalan. Mau disimpan nggak apa-apa. Dulu kalau nggak salah ada tempat khusus buat al-awraq al-muhtaramah. Masih ada nggak? Jadi untuk kertas-kertas terhormat. Kayaknya udah nggak ada. Tapi mungkin nanti kita akan sampaikan kembali kepada pihak penanggung jawab agar diadakan kembali tempat khusus buat kertas-kertas yang terhormat. Sehingga kayak soal-soal ini ya ditempatkan di sana, yang pada akhirnya nanti mungkin akan dihancurkan dengan cara dibakar atau cara yang lainnya, sehingga tidak terhinakan hadis-hadis Nabi SAW dan ayat-ayat Allah. Adapun hukum orang yang meletakkan hal itu, ya mungkin dia tidak sengaja atau mungkin membuka peluang jadi pahala buat kita ketidaksengajaan dia. Jadi kita berusaha untuk husnudzon sama saudara kita. Jangan kita mengatakan, aduh fulan ini memang tidak menghormatilah. Bisa jadi fulan nggak tahu. Dia pikir nggak ada ayat, nggak ada hadis di situ umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.